Hari ini pemerintah mulai mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke sejumlah provinsi sebagai bagian dari program vaksinasi nasional. Sebelumnya, vaksin AstraZeneca sempat menuai polemik terkait fatwa haram MUI dan bayang-bayang kadaluarsa. Lalu bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa vaksin AstraZeneca layak digunakan dan seperti apa proses distribusinya? Saya sudah langsung bergabung bersama kami, ada juru bicara vaksin dari Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Mbak Eva. Bu Nadia, hari ini pemerintah sudah mulai mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke sejumlah wilayah di tanah air. Ada 6 provinsi begitu ya, Bu Nadia, yang kemudian menerima vaksin AstraZeneca ini. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Apakah memang vaksin ini hanya didistribusikan ke 6 provinsi ataukah nanti seperti yang kemudian diungkapkan Bu Nadia sebelumnya akan didistribusikan ke banyak wilayah termasuk wilayah-wilayah terluar begitu? Ya, baik. Jadi karena kita melihat jumlah vaksin AstraZeneca ini kan hanya 1,1 juta. Kemudian ada beberapa usulan dari pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam rangka tentunya mengakselerasi percepatan vaksinasi supaya kita sudah bisa memulai beberapa kegiatan. Maka setelah dihitung kembali dan mempertimbangkan simpan atau masa kadaluarsa yang cukup pendek dari vaksin AstraZeneca yang nanti akan habis di akhir Mei 2021, sehingga setelah melihat kondisi ini kemudian Kementerian Kesehatan memutuskan distribusi ini diberikan kepada sebenarnya 7 provinsi ya, karena termasuk DKI Jakarta. Jadi selain 6 provinsi yang kita distribusikan yaitu Kepulauan Riau, kemudian Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, kemudian NTT dan Maluku, dan juga DKI Jakarta. Ini yang sudah kita distribusikan sebanyak 1,1 juta vaksin AstraZeneca. Oke, apa saja pertimbangan pemilihan dari 7 provinsi ini? Selain kemudian tadi Bu Nadia katakan adalah soal kadaluarsa karena memang jumlah vaksinnya sedikit. Apakah kemudian penerimaan dari wilayah atau masyarakat yang berada di wilayah itu juga menjadi pertimbangan? Yang pertama pasti adalah berdasarkan kebutuhan. Jadi kita melihat ada keinginan dari pemerintah daerah setempat, seperti misalnya Provinsi Bali yang menginginkan supaya pariwisata sudah mulai dibuka kembali ya, khususnya di Provinsi Bali. Sehingga memang ada keinginan dari pemerintah daerah untuk mengakselerasi pemberian vaksinasi ini. Sehingga setelah kita hitung kebutuhan dari seperti Provinsi Bali, kemudian juga Sulawesi Utara dan Maluku, serta juga tentunya di Kepulauan Riau, ini kemudian kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, memang seperti daerah-daerah lain juga memperhitungkan bagaimana kemampuan penyuntikan dosis perharinya, karena kita harus pastikan ini bisa tersuntikan ya sebelum masa habis kadaluarsanya tadi. Artinya memang ada permintaan begitu ya dari daerahnya masing-masing untuk didistribusikan vaksin AstraZeneca ini, begitu Bu Nadia? Pada prinsipnya adalah menginginkan adanya tambahan ya, artinya untuk mengakselerasi tadi kan meminta tambahan untuk menerima vaksin. Nah, kita sudah sampaikan bahwa vaksin yang tersedia saat ini AstraZeneca. Tentunya daerah-daerah ini tidak keberatan untuk menerima dan menggunakan vaksin ini. Oke, apakah kemudian nanti AstraZeneca ini didistribusikan ke 7 provinsi ini ataukah nanti ke depannya akan bertambah lagi provinsi yang kemudian menerima vaksin AstraZeneca, Bu Nadia? Ya, tentunya kalau kita melihat nanti jumlah vaksin yang akan kita terima sudah mencukupi untuk kita bagikan ke provinsi lain, tentunya kita akan membagikan kepada distribusi lain, termasuk juga daerah-daerah yang kemarin
kita sampaikan daerah terluar dan tentunya terdalam, karena mengingat jarak rentang vaksinasi kedua ini cukup panjang ya, karena 2 bulan. Untuk daerah-daerah yang terluar kemudian terdalam, itu kita tahu bahwa pemberian vaksinasi ini pasti akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jangan sampai kemudian kita baru menyelesaikan vaksinasi pertama, tapi karena rentang waktunya ini terlalu pendek, sehingga harus segera lagi memulai. Jadi kita tahu keuntungan dari AstraZeneca, rentang waktunya lama yaitu 2 bulan, ini sangat memungkinkan untuk kita lakukan, terutama untuk daerah-daerah yang secara geografis dan transportasi masih memiliki tantangan dan kendala. Untuk menyelesaikan masalah tantangan dan kendala ini, apakah kemudian pemerintah juga menggandeng pihak swasta untuk masalah distribusi? Ya, tentunya terkait hal ini kita sudah sampaikan, kita menggunakan 2 mekanisme distribusi, yaitu distribusi yang selama ini sudah kita lakukan, yaitu dengan menggunakan jalur distribusi dengan dinas kesehatan, baik itu melalui provinsi dan kabupaten kota. Nah, nanti kita akan melihat kalau secara bersamaan harus mendistribusikan jumlah vaksin yang cukup besar, dan terutama nanti kalau harus kemudian mendistribusikan vaksin-vaksin baik itu Sinovac ataupun AstraZeneca ke daerah-daerah yang tentunya sulit tadi, ini kita harus pikirkan untuk kemudian kita mengkombinasikan kedua mekanisme distribusi ini. Oke, soal vaksin AstraZeneca ini kemudian sempat menjadi polemik begitu, masalah izin penggunaannya, termasuk juga masalah halal dan haramnya. Bagaimana kemudian ini penyelesaiannya dan bagaimana kemudian ini pemerintah memastikan bahwa memang vaksin AstraZeneca ini aman dan juga halal kalau kemudian digunakan? Ya, jadi pertama kita berbicara dulu mengenai keamanan ya, Kak Eva ya. Jadi kita tahu walaupun Badan POM sudah memberikan izin penggunaan darurat akhir Februari, karena kemudian kita mendengarkan ada beberapa negara yang kemudian melakukan penundaan atau penghentian sementara pemberian vaksinasi AstraZeneca ini dikarenakan adanya kasus pembekuan darah yang dilaporkan terjadi di beberapa negara tersebut. Nah, tentunya dengan prinsip kehati-hatian, Badan POM kemudian meminta untuk kita menunda dulu distribusinya. Nah, setelah kemarin hari Jumat, Badan POM setelah mendapatkan data yang lebih lengkap, baik itu dari Badan POM Eropa maupun Badan POM dari Inggris, serta juga berdasarkan rekomendasi dari SAGE atau SAGE, yaitu suatu badan WHO yang juga dalam mengkaji hal-hal ini, sehingga bisa dipastikan kemarin hari Jumat Badan POM sudah memberikan rekomendasi untuk kemudian dilanjutkan penggunaan vaksin AstraZeneca ini. Sehingga kita mulai dari Sabtu sampai dengan Minggu sudah mempersiapkan untuk melakukan distribusi ke daerah-daerah. Sehingga dipastikan bahwa vaksin AstraZeneca ini aman dan kejadian pembekuan darah tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan penyuntikan vaksin AstraZeneca. Dan yang ketiga adalah tentunya angka kejadian resiko terjadinya pembekuan darah ini sangat kecil dibandingkan tentunya manfaat daripada pemberian vaksinasi. Sehingga dengan beberapa informasi tersebut, dan POM telah memberikan izin untuk kemudian menggunakan vaksin AstraZeneca ini. Oke, artinya pemerintah bisa menjamin begitu ya bahwa vaksin AstraZeneca ini tidak akan memberikan efek samping berupa pembekuan darah, begitu Bu Nadia? Betul, karena kejadiannya itu sangat kecil ya, dan kemudian kita juga punya mekanisme, yaitu mekanisme pemantauan kejadian ikutan pasca imunisasi ya, yang tentunya pada saat pemberian vaksin AstraZeneca ini kejadian-kejadian tersebut terus-menerus dimonitor. Oke, bagaimana kemudian dengan masalah vaksin AstraZeneca ini mengandung hal yang haram begitu? Bagaimana kemudian penyelesaiannya dan bagaimana kemudian menjelaskan kepada masyarakat bahwa vaksin AstraZeneca ini halal untuk digunakan bagi umat muslim tentunya? Ya, jadi hari Jumat lalu kita tahu bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwanya nomor 4 tahun 2021 terkait tentang vaksin AstraZeneca. Dikatakan memang vaksin ini haram, tetapi
pada prinsipnya penggunaan vaksin COVID-19 ini dibolehkan karena ada beberapa kondisi dan ini juga disampaikan di dalam fatwa tersebut. Jadi kami rasa bahwa kita tidak berpolemik ya soal halal dan haram. Kemudian MUI sendiri juga sudah menganjurkan dan menghimbau masyarakat muslim untuk terus berpartisipasi dalam vaksinasi COVID-19 dan sudah juga dikatakan oleh MUI ada 5 alasan mengapa kemudian vaksin AstraZeneca ini tetap boleh digunakan. Jadi kita tahu bahwa pertama ada kebutuhan yang mendesak dan darurat ya, kemudian kita tidak punya pilihan untuk mendapatkan vaksin yang suci dan halal, dan yang ketiga adalah tentunya adalah bahaya dan faktor resiko kalau kemudian tidak kita berikan vaksinasi ini. Artinya kalau kemudian ada masyarakat yang mempermasalahkan soal halal dan haramnya vaksin AstraZeneca itu, bagaimana kemudian pemerintah merespons ini? Artinya kita merujuk kepada apa yang sudah menjadi pernyataan MUI. Hari ini sudah dibuktikan ya, salah satunya adalah Ketua MUI di Sidoarjo itu sudah mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca yang disaksikan juga oleh Kepala Negara langsung ya, artinya Bapak Presiden juga sempat menyaksikan pemberian vaksinasi kepada Ketua MUI di Pendopo Sidoarjo. Nah tentunya kami akan terus-menerus mensosialisasikan tentang penggunaan daripada AstraZeneca ini, termasuk juga kami akan bekerja sama dengan MUI pusat dan MUI daerah ya untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang manfaat ataupun alasan penggunaan vaksin ini, terutama vaksin AstraZeneca untuk tetap bisa digunakan oleh kita. Oke, apa saja kemudian strategi pemerintah apabila nantinya di lapangan ditemukan penolakan-penolakan dari warga untuk divaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca ini, Bu Nadia? Yang pasti kita akan mengedepankan edukasi dan persuasif ya, dan tentunya menurut kami adalah masyarakat atau tokoh agama sentral di daerah tersebut itulah yang paling tepat dan paling dekat untuk menjelaskan tentang masalah ini. Tentunya ini dari Kementerian Kesehatan pada prinsipnya adalah mendorong pelaksanaan dari vaksinasi ini. Kerjasama dengan tokoh agama, pemuka agama setempat itu menjadi kunci untuk kemudian kita bisa lebih baik mengedukasi dan melakukan persuasi kepada masyarakat. Oke, dengan berbagai polemik yang kemudian meliputi dari vaksin AstraZeneca ini, apakah betul bahwa ke depannya Kementerian Kesehatan tidak akan melanjutkan untuk mengimpor vaksin AstraZeneca ini lagi, Bu Nadia? Ya, kita akan terus mengupayakan ketersediaan vaksin yang suci dan halal. Itu adalah memang yang kita upayakan. Hanya saja karena kita harus mencapai target pemenuhan vaksinasi sebanyak 181,5 juta sasaran, kita tidak bisa menunda pelaksanaan vaksinasi ini karena juga MUI sudah mengatakan bahwa resiko fatal ataupun bahaya itu akan jauh lebih besar daripada kalau kita menunda vaksin ini. Tentunya segala upaya tetap kita upayakan untuk mendapatkan vaksinasi yang suci dan halal, tapi kita juga harus realistis bahwa produksi dari vaksin di dunia ini memang tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh negara. Kita tahu ada 130 negara saat ini belum bisa mendapatkan vaksin. Artinya pemenuhan vaksin upayakan semaksimum mungkin untuk bisa kita menyelesaikan proses vaksinasi ini. Dan tentunya proses vaksinasi ini sangat kita butuhkan upaya untuk kita mendapatkan kekebalan kelompok yang akhirnya kita keluar dari pandemi ini. Oke, kalau kemudian bicara target herd immunity, sejauh ini sudah seberapa dekat kemudian kita mencapai target ini dan dalam berapa lama lagi kemudian pemerintah harapannya kita akan bisa mencapai target herd immunity ini, Bu Nadia? Iya, saat ini kita tahu sudah kurang lebih penyuntikan ini kita berikan hampir kepada 7,7 juta ya.
dosis yang sudah kita berikan, di mana sekitar 5,7 juta itu 5,7 juta sasaran itu sudah mendapatkan dosis pertama, dan tentunya sebanyak 2,5 juta itu sudah mendapatkan dosis penyuntikan kedua. Nah, kalau kita lihat bahwa Indonesia itu adalah termasuk negara, jadi termasuk 8 negara tentunya di luar negara-negara yang punya produsen atau menjadi produsen pabrik ya di dunia global yang cukup cepat untuk memberikan vaksin kepada masyarakatnya. Jadi kita tergolong negara yang memberikan komitmen yang cukup kuat untuk pemberian vaksinasi. Jadi kita lihat di tatanan global kita tidak kalah dibandingkan negara-negara yang memang mereka memiliki pabrik vaksin di negaranya, sehingga tentu lebih mudah aksesnya. Nah, kita tidak tertinggal karena kita termasuk 8 negara di dalam kacamata global. Oke, artinya sejauh ini prestasi Indonesia sudah cukup baik begitu ya untuk upaya mencapai herd immunity ini ya, Bu Nadia. Ya, baiklah Bu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19. Terima kasih atas informasinya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam.